kemungkinan perilakunya sebenarnya bukan mengganggu temannya, tapi dia membela diri karena temannya yang mengganggu dia. Untuk ekspresi emosi dan intonasi bicara gitu ya, misalnya anak bercerita kepada orang tuanya, "Mah, tadi aku habis mukul temen," gitu. Nah, kalau orang tua itu langsung memarahi anak atau langsung membentak anak, itu biasanya anak kan langsung merasa salah gitu ya. Anak tidak akan melanjutkan lagi ceritanya karena dia takut dimarahi lebih lanjut oleh orang tuanya. Tapi kalau orang tua bisa menampilkan ekspresi yang lebih bijak gitu ya, misalnya oke, dengarkan dulu dengan kontak mata yang baik antara orang tua dengan anak. "Oke, kamu mukul siapa?" Gitu. "Kenapa kamu mukul anak? Kenapa kamu mukul si A?" Gitu. "Emang si A kenapa?" Itu bisa kita elaborasi. Jadi kenapa sebenarnya anak memukul temannya? Karena sebenarnya kan ada 2 hal yang terjadi. Apakah pemukulan itu tepat atau tidak tepat? Begitu kan? Kalau tidak tepat kenapa? Ya mungkin temennya lagi main-main tiba-tiba dipukul oleh anaknya. Tentunya itu perilaku yang tidak tepat yang harus diperbaiki oleh anak. Tapi mungkin saja anak mengalami bully misalnya. Dia dipukul-pukul sama temennya sehingga dia membalas memukul. Nah, ini kan kita perlu elaborasi lagi. Jadi kemungkinan perilakunya sebenarnya bukan mengganggu temannya, tapi dia membela diri karena temannya yang mengganggu dia. Gitu. Tapi kalau orang tua pada saat anak bercerita, "Mah, tadi aku mukul si A," orang tua langsung marah, orang tua langsung membentak anak misalnya gitu ya, atau langsung memukul anak bahkan, anak tidak akan melanjutkan ceritanya. Orang tua jadinya tidak mengetahui cerita keseluruhan si anak ini kenapa sebenarnya memukul temannya. Jadi komunikasi yang terbuka itu tidak terjalan antara orang tua dengan anak. Orang tua tidak bisa berdiskusi kepada anak mengenai penyebab latar belakang anak memukul. Anak juga tidak dapat berdiskusi panjang lebar terhadap orang tua mengenai perasaan-perasaannya gitu ya. Kalau misalnya memang dia memukul karena teman yang memukul duluan, anak tidak mampu untuk menceritakan hal itu kepada orang tuanya karena muncul perasaan cemas, karena muncul perasaan takut karena orang tuanya sudah marah duluan. Jadi sangat penting untuk menjaga intonasi bicara dan ekspresi wajah pada saat berbicara dengan anak, walaupun tetap nanti orang tua harus memberikan masukan-masukan yang positif terhadap anak dan harus berdiskusi apakah perilaku yang tadi itu tepat atau perlu diperbaiki. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.